Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Ibu. Oke, maaf ya sebelumnya karena ternyata saya minggu ini tidak bisa offline. Terus tolong jaga kesehatan ya, karena kan beberapa hari ini kita hujan terus. Jadi buat Anda-Anda yang mobilitasnya tinggi, terus habis itu di transportasi juga, jangan lupa pakai masker untuk ya minimal membentengi diri lah, biar virus-virusnya itu nggak masuk ke kita. Oke, yang akan kita pelajari hari ini itu sebetulnya adalah regresi linier dan uji prasyaratnya. Tapi misalnya ada dari Anda, Bu, saya nggak pakai regresi linier gitu ya, saya pakainya ANOVA gitu. Tenang, itu juga ada di sini ya. Jadi yang akan kita bahas itu pertama adalah, oh ya, saya disclaimer dulu, bahasa yang akan digunakan di slide ini adalah bahasa Jaksel, yaitu setengah bahasa Inggris dan setengah bahasa Indonesia. Kenapa begitu gitu ya? Karena ini tuh slide dari saya ngajar statistik itu pertama kali kayaknya 3 tahun yang lalu gitu ya. Saya pakai bahasa Inggris. Ternyata pada faktanya banyak yang tidak mengerti. Jadi saya agak koreksi sedikit gitu ya, tapi tidak saya hilangkan semua. Kenapa? Males. Capek bikin ulangnya, jadi saya add on aja. Oke, jadi yang akan kita bahas hari ini itu adalah korelasi dan juga regresi. Ya, jadi kalau korelasi itu sebetulnya adalah untuk mengukur yang namanya kekuatan atau hubungan antara dua variabel, yang dalam artian ini adalah variabel X dan juga variabel Y. Sedangkan kalau misalnya regresi itu adalah untuk memprediksi sebetulnya seberapa pengaruh variabel X itu kepada variabel Y. Jadi kalau variabel X-nya dirubah, variabel Y-nya itu akan berubahnya segede apa? Ibarat kata kayak gitu. Jadi kalau korelasi itu cuma kayak aku dan kamu ada hubungan gitu ya. Tapi kalau regresi itu adalah aku dan kamu ada hubungan, tapi hubungannya sekuat apa? Nah itu tuh analogi bahasa bayinya tuh begitu. Nah di sini ada yang di bawah ya, ada dependent variable sama independent variable. Ini tidak perlu dijelaskan kembali. Nah yang akan dijelaskan ini ditambahkan dengan bahasa Indonesia, bahasa Jaksel kita gitu ya. Jadi kalau misalnya korelasi sama regresi, kalau Anda cari di Mbak AI gitu ya, Tante AI, itu yang akan keluar adalah seperti ini. Tujuannya apa, fokusnya apa, hasilnya apa. Tapi yang akan saya jelaskan adalah kalau korelasi itu sebenarnya kayak cuma gini doang. Saya dan Anda kenal nggak? Jawabannya adalah kenal. Tapi kalau misalnya ditanya, kenalnya sedekat apa? Nah, itu sudah masuk kepada regresi. Artinya apa? Sebetulnya hubungan antara korelasi dan regresi itu kalau misalnya Anda Bu, saya cuma pakainya ANOVA gitu ya. Itu masuknya hanya korelasi, mengetahui ada hubungan antara variabel X dan variabel Y saja. Cuma tahu, ada hubungan nggak variabel X dan variabel Y? Misalnya Anda mau menganalisis mengenai semangat belajar mempengaruhi IPK. Anda cuma pengen tahu, benar nggak sih semangat belajar ini mempengaruhi IPK? Nah, itu yang diuji berarti korelasi. Tapi kalau misalnya seberapa jauh atau seberapa besar pengaruh dari semangat belajar ini terhadap IPK, nah itu baru yang namanya regresi. Artinya apa? Kalau kita mau melakukan analisis regresi, kita pasti harus melakukan analisis korelasi juga. Karena kan nggak mungkin kita tanya sedekat apa, best friend nggak sama dia, kalau misalnya belum kenal. Artinya apa? Harus kenal dulu, begitu kenal deket best friend, kan gitu. Nah, korelasi sama regresi itu hubungannya kayak gitu. Kalau Anda sampai korelasi aja, maksudnya pakai analisisnya ANOVA aja gitu ya, yaitu kita mentok di korelasi, ada hubungan antara X dan Y. Meskipun ada juga di bawah biasanya analisisnya memiliki korelasinya berapa gitu juga ada sih sebenarnya. Nah, kalau regresi ini sebenarnya menjawab seberapa besar korelasi tersebut atau pengaruhnya. Kalau X-nya dirubah berapa, Y-nya akan berubah. Nah, ini sebenarnya makanya saya tadi bilang dibahasnya sepaket gitu. Tapi seperti yang kemarin ya, seperti ketika saya bahas validitas sama reliabilitas, saya tidak akan mengajarkan bagaimana cara melakukannya. Itu tugas Anda. Ya, namanya juga mahasiswa, berarti itu sudah tugas Anda belajar mandiri gimana cara ngekliknya. Nah, ini adalah pengertian sederhana dari korelasi. Yang satu itu tanya ada hubungan atau enggak, yang satunya itu menjawab seberapa besar hubungannya. Pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya itu seberapa besar. Nah, kalau misalnya kita membahas regresi, itu sebetulnya ada yang namanya pembahasan simple regression model atau persamaan regresi sederhana yang dengan satu variabel independen X saja, hanya satu X-nya.
Nah, kalau yang 2X gimana? Yaitu namanya double regresi model. Ya, regresi linear berganda. Yang berganda itu X-nya. Kenapa nggak dibahas di sini, Bu? Ya nggak ada apa-apa, sama aja kok. Mirip-mirip aja, cuma nambah sedikit. Nah, buat sedikit informasi ya, Anda tidak akan hanya bertemu simple regression model ini di statistika aja. Nanti ketika Anda belajar PPIC, inventory control, mata kuliah inventory control, subtopik pertama yaitu forecasting, regresi linear itu salah satu metode yang bisa dipakai untuk memforecast berapa permintaan dan berapa yang harus diproduksi. Buat apa, Bu? Ya nanti akan diturunkan setelah tahu perkiraan berapa permintaan, diturunkan kepada produksi, dianalisis di aggregate planning dengan mempertimbangkan berapa permintaannya, berapa mesinnya, berapa pekerjaannya, berapa waktunya, nanti akan turun menjadi target produksi yang akan diturunkan ke berapa jumlah pekerja, berapa banyak beli material, panjang ya. Nah, jadi regresi linear ini sebenarnya tidak hanya untuk memprediksi seberapa hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nah, itu juga bisa dipakai buat forecasting ya di produksi. Nah, paling gampang sebenarnya kalau misalnya regresi linear ini. Nah, jadi di sini tuh karena kan kita punya variabel X. Ya, variabel X ini kalau misalnya kita rubah, Y-nya jadi ganti gimana? Kalau misalnya tadi semangat belajar itu memiliki pengaruh terhadap IPK, kalau semangat belajarnya saya naikin, IPK saya jadi berapa? Nah, sedangkan kalau korelasi tadi cuma ada pengaruh antara semangat belajar dengan IPK. Pengaruhnya gimana? Ya nggak tahu, pokoknya ada pengaruhnya. Pengaruhnya hanya akan diketahui positif atau negatif. Kayak gitu aja. Jadi kalau misalnya analisisnya korelasi, ya kita tidak akan membahas lebih jauh. Kalau memang sampai di situ, ya memang sampai di situ pembahasannya. Hanya mengetahui korelasinya positif atau negatif. Kalau misalnya regresi, baru nanti akan keluar dengan persamaan Y sama dengan A plus BX. Kalau regresi, ya. Kalau korelasi tadi gimana? Enggak, kita cuma tahu korelasinya positif atau negatif. Udah gitu doang. Berkorelasi, korelasinya positif atau negatif. Nah, kalau misalnya persamaan regresi, itu persamaan dewanya ya ini, Y sama dengan A ditambah BX, atau biasanya alpha plus BX. Bebas lah mau yang mana. Tapi intinya konsepnya sama. Ada satu X di sini dan satu Y. Kalau yang double tadi gimana? Ya A ditambah BX ditambah CX2. Cuma gitu aja. Bedanya hanya menambahkan satu variabel X saja. Nah, biasanya ketika kita melihat, itu kita mencari garis yang biru ini sebenarnya. Datanya bergerak di biru ini atau enggak? Nah, data garis biru inilah yang akan dicari sebetulnya. Itu bedanya regresi sama korelasi. Kalau korelasi Anda nggak akan nemu, ibarat kata bukan nggak akan nemu. Pencarian Anda berhenti sampai mencari tahu X sama Y berhubungan. Tapi garis biru ini tugas regresi, bukan tugas korelasi. Nah, untuk yang tadi kita membahas yang namanya korelasi, itu kita biasanya hanya mentok di mengetahui korelasinya positif atau negatif. Kalau yang positif itu adalah yang seperti ini, yang nomor alfa yang A gitu ya. Terus yang negatif itu yang C biasanya. Itu yang negatif. Berarti bentuknya itu ketika X-nya bertambah, Y-nya justru akan berkurang. Atau ketika X-nya ngurang, Y-nya nambah. Nah, itu keterkaitannya korelasinya positifnya cuma sama negatifnya itu begitu. Kalau yang gambarnya B itu berarti tidak ada yang namanya hubungan. Karena X-nya mau dirubah kayak gimana pun, Y-nya tetap konstan segitu. Ya, jadi perbedaannya korelasi sama regresi itu di situ tadi. Kalau korelasi hanya tahu berhubungan positif atau negatif. Kalau regresi Anda akan ketemu persamaannya. Nah, di sini hal yang paling pertama itu kita contohnya kan tadi saya juga bilang ya, regresi linear atau kita biasa nyebutnya analisis prediksi ini gitu ya, bisa dipakai buat memforecast masa depan. Nah, ini salah satu masa depan dan masa lalu ya, saya lupa. Itu adalah yang contohnya seperti ini. Ketika kita ingin mengevaluasi sebuah data, kita punya data dari tahun 2000 sampai 2004 misalnya. Terus ini ada penggunaan tahunnya. 0,5, 20, 33, 47 gitu ya. Nah, di sini hal yang paling pertama itu adalah kita scatter plotkan untuk mengetahui pergerakan datanya.
Nah, kalau tadi yang saya bilang buat forecasting, itu datanya apa? Data bulan atau data tahun, terus sebelahnya adalah penjualan. Misalnya nih ya, Januari kejualnya berapa produk, Februari kejualnya berapa produk, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, sampai Desember. Berapa tuh? Terus habis itu cari persamaan regresinya untuk memprediksi tahun 2026. Jadi kayak sekarang nih udah masuk November kan, kita bisa memprediksi tahun 2026 tuh permintaannya berapa dengan cara data 2025 kita ini. Tapi datanya harus lumayan agak banyak ya, maksudnya nggak bisa cuma sebulan gitu, nggak bisa. Datanya tuh biasanya 6 bulan lah paling minimum. Jadi kalau misalnya tugas akhir Anda pakai ini, sebenarnya bisa. Cuman inventory control tuh kurang, nggak tahu ya, di ACC sih di ACC ya, tapi kayak kurang gitu ketika didiskusikan dengan dosen-dosen yang lain karena pergerakan manufaktur kita kan di perancangan ya. Nah, jadi hal yang paling pertama dilakukan itu adalah scatter plot. Scatter plot atau plotting. Kalau di Microsoft Excel itu coba aja cari yang titik-titik-titik di atas. Ada tuh di bagian atasnya. Coba saya buka dulu yang Excel saya di bagian tunggu ya. Itu tuh adanya di insert, terus habis itu cari chart. Yang chart buat Anda penyampaian data. Itu ada di situ tuh. Scatter plot yang gambarnya titik-titik. Nah, itu gunanya apa? Sebetulnya adalah untuk penggambaran data Anda secara 2 dimensi. Cuman 2 dimensi di sini itu hanya keterkaitan antara sumbu X dengan sumbu Y. Permasalahannya adalah yang sedang Anda olah sekarang ini sumbu X nih, variabel X ada kan? Nah, tapi itu kan diturunkan terhadap 14 indikator atau mungkin 13, ada juga yang 23 gitu ya. Ada yang 23 indikator. Maka kalau Anda scatter plot kan satu-satu, rata-rata data Anda itu adalah data yang bentuknya yang kayak yang B. Kenapa? Karena kan skala Likert di situ. Nanti saya jelaskan kenapa kalau yang indikator-indikator Anda di scatter plot tidak terlalu berfaedah gitu ya. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Nah, jadi hal yang pertama itu adalah kalau datanya cuma X 1 sama Y yang kayak gini doang ya. X-nya 1, Y-nya 1, Y-nya pasti 1. X-nya 1 dan Y gitu ya. Maka kita bisa men-scatter plot kan. Kalau yang tadi saya bilang itu data permintaan gitu ya, data penjualan, itu bisa langsung masuk ke sini. Nah, setelah kita scatter plot kan, gunanya buat apa? Sebetulnya buat ngelihat pergerakan si bintik-bintik tadi ke arah mana. Kalau misalnya si bintik-bintik tadi secara bergerombol gitu ya, ke arah kanan atas, atau kalau enggak bentuknya itu dari kanan atas turun ke bawah, maka itu kita bisa mengasumsikan oh dia linier. Meskipun bentuknya gini ya. Ini kan kayak jamaah mau ngantri apa ini kan? Ini kan dari atas turun ke bawah gitu ya. Ini sebenarnya linear dia, tapi linearnya yang slope-nya negatif, yang C, gambar C tadi, yang di sini, yang bawah. Nah, sedangkan kalau tipe yang kedua itu adalah curve linear relationship. Kalau kita scatterkan, terus ternyata dia naik, habis itu kok dia turun, atau kalau enggak dia dari bawah, tiba-tiba naiknya langsung signifikan ke atas banget, maka seperti apa? Maka itu tidak bisa kita olah dengan linear. Karena status datanya nggak linear. Yang bawah ini dia eksponensial karena dia langsung ke atas gitu ya. Yang bawah ini dia nggak bisa, dia pakainya curve linear. Kita bisa olah pakai data yang lainnya, pengolahan data yang lainnya, tapi tidak menggunakan linear. Nah, untuk ngelihat ini sebenarnya bentuk datanya, karena visualisasi yang pertama itu bisa memutuskan oh ini bisa pakai metode yang mana sebenarnya. Makanya langkah pertama itu adalah di plot. Kalau misalnya X-nya tidak ada indikatornya, langsung datanya. Nah, berikutnya kalau misalnya datanya rata benar-benar rata kayak tik 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 kayak detak jantung manusia kalau di sinetron Indosiar. Nah, itu statusnya adalah no relationship. Karena berapapun nilai X-nya, Y-nya akan bergerak di situ-situ aja, tidak ada pengaruh sama sekali. Nah, di sini kita balik ke persamaan tadi. Persamaan regresi itu sebenarnya kalau tadi kan cuma Y sama dengan A plus BX kan gitu doang ya. Sedangkan kalau secara matematis ini digambarkan dengan beta 0 tambah beta 1 XI ditambah E atau yang kita sebut dengan random. Tapi di persamaan biasanya tidak ada. Gak ada di situ. Nah, kenapa ini harus dijelaskan seperti ini gitu ya? Karena kita akan kembali ke data seperti ini ya teman-teman.
Kan tadi kita asumsikan bintik-bintiknya itu membuat pola, entah polanya miring ke atas atau dari atas miring ke bawah gitu ya. Kita asumsikan datanya secara di plot tuh linear aja. Nah, kalau misalnya regresi linear, itu kan kita nyari yang namanya si garis merah ini. Garis merah inilah yang ada persamaannya beta 0 ditambah beta 1xi. Ini, garis ini loh yang persamaannya matematika di atas. Nah, tapi pada faktanya si garis merah ini itu kan adanya di tengah-tengah. Ibarat kata kan dia mencoba mengakomodir semua titik. Karena ada yang di bawahnya, ada yang di atasnya, saya mencoba mengakomodir. Nah, pertanyaannya adalah, kalau yang titik pertama biru ini kan mepet ya ke garis merah, oke lah. Nah, tapi kalau yang ini kan jauh. Nah, ada yang namanya error atau kita menyebutnya adalah residual. Atau kalau di sini tuh errornya. Sedangkan kalau ini adalah interceptnya, beta 0. Jadi si residual atau error ini itu adalah seberapa jaraknya setiap titik ke garis yang kita buat. Nah, salah satu metode yang bisa dipakai untuk mencari garis merah durjana ini, yang merepotkan hidup kita ini, gitu ya, garis merah ini, salah satu cara mencari garis merahnya itu adalah kita pakai yang namanya least square method, di mana kita meminimalkan jumlah kuadrat dari selisih antara nilai yang diamati dan nilai yang diprediksi oleh garis atau kurva. Jadi ini adalah salah satu metodenya untuk mencari regresi linear, itu adalah least square. Nah, dalam hakikatnya ini mirip sebetulnya dengan regresi. Karena apa ya? Least square itu adalah bagian dari regresi. Mirip kayak tadi. Korelasi adalah bagian dari, saya harus korelasi dulu baru saya bisa regresi. Jadi kalau Anda analisisnya sampai regresi, secara tidak langsung Anda sudah melakukan korelasi sebetulnya. Tapi misalnya Anda bilang, tapi stepnya berbeda Bu dengan yang korelasi. Ada bagian yang korelasi tuh, maksudnya yang pakai ANOVA tuh dia melakukan, saya enggak gitu. Nah disitulah, karena kalau Anda langsung kesimpulannya, oke saya mau regresi gitu ya. Ada satu tools yang dia langsung set paket di situ semua. Nah, jadi kalau gambarnya di sini ya, si garis biru inilah yang dicari menggunakan least square. Karena dia metode untuk nyari garis biru ini dengan cara rata-rata. Jadi dia mencoba memfasilitasi semua orang. Nah, di sini ya ada beban lagi. Ada pesan moral juga. Asik. Ini si titik-titik biru ini itu mirip kayak kita hidup. Titik biru ini kita menganggap ini adalah ekspektasi orang. Asik. Ada ekspektasi pertama gitu ya. Entahlah mungkin dari papa Anda, dari ibu Anda gitu ya, dari orang tua Anda, dari kakek nenek Anda, dari om tante Anda, dari sepupu Anda, bahkan sepupunya sepupu. Ketika Anda mencoba menyenangkan semua orang dengan Itu boleh banget ngintip. dalam diri Anda. Terus Anda mencoba menggunakan semua informasi itu untuk membuat satu keputusan, yaitu si garis merah ini. Begitu Anda memasukkan semua orang, maka akan ada banyak residual terjadi di situ atau error. Artinya apa? Ketika Anda mau membuat keputusan, selalu gunakan informasi terdekat aja. Dan kalau bingung, tanya ke yang di atas, udah cukup. Tidak usah berusaha menyenangkan banyak orang, karena kalau Anda menyenangkan banyak orang, residualnya ini tinggi. Asik. Ke situ pula. Nah, balik ke sini ya. Kenapa? Karena saya sangat aware dengan mahasiswa sekarang, Gen Z terutama, yang sangat mempertimbangkan kanan kiri, ujung-ujungnya kena mental health. Itu sebenarnya kuncinya gara-gara apa? Karena Anda terlalu banyak informasi, overstimulate ibarat kata. Udah informasi dari gadget lah, informasi dari tetangga lah, dari siapa, terus semuanya Anda pendam dalam hati, akhirnya meledak. Aku butuh healing gitu. Sebenarnya gara-gara apa? Ya karena itu. Anda berusaha menyenangkan banyak orang dengan standar banyak orang, akhirnya residualnya tinggi, errornya gede. Sedangkan kalau di era saya, kami nggak punya sosial media. Bahkan
semua jejak-jejak digital tentang masa lalu saya tidak ada yang tahu kan. Nah itu. Jadi ibaratnya beban hidup saya lebih ringan daripada Anda, stresnya. Nah ini juga sama. Semakin banyak yang akan dilakukan karena datanya tadi semakin tersebar kanan kiri atas bawah gitu ya. Maka errornya itu kita menyebut error atau residual itu tinggi. Tapi error ini bukan salah ya Dek, bukan salah. Tapi adalah ketidaksesuaian. Apa Bu bedanya salah dan kalau salah itu kan berarti benar-benar salah, nggak, udah itu jangan dipakai, itu salah gitu. Nah tapi kalau misalnya ini tuh bukan salah yang seperti itu ya, tapi ibaratnya tuh cuma nggak sesuai. Seberapa nggak sesuainya? Berapa persen? Nah itu doang tuh perbedaannya. Kalau salah tuh berarti totally wrong 100% jangan dipakai. Tapi kalau misalnya si salah di sini, error di sini itu adalah miss-nya berapa, gap-nya berapa. Nah kalau misalnya kita membahas yang tadi ya, ada simple regression, ada least square regression. Itu faedahnya apa? Dua-duanya tuh sebenarnya sama. Kalau regresi itu memprediksi hubungan antar variabel X dengan variabel Y. Salah satu metode yang bisa dipakai itu least square. Salah satu metodenya gitu ya. Ada least square, ada Bayes. Tapi yang paling populer least square. Nah, sedangkan kalau least square itu mencari garis merahnya tadi. Atau garis biru atau merah lah tadi. Sama aja lah. Pokoknya si garis tadi. Buat nyari itu. Nah, begitu tahu gimana, begitu dapat garis merah itu, gimana cara mentranslate-nya ke dalam bahasa bayi. Kalau misalnya kita masuk ke berikutnya, kita pakai asumsi dulu ya. Manfaatnya salah satu itu adalah kita mencari tahu sebuah kasus. Kalau misalnya, ini kan ada ya, sebuah agen real estate, dia mencoba mengevaluasi hubungan antara harga rumah dengan ukuran tanah rumahnya. Berapa meter perseginya? Ada nggak hubungan atau keterkaitannya antara harga tanah dengan jumlah ukuran tanahnya dengan harga rumah? Dia mencoba mengevaluasi itu. Nah, kalau pembahasan Anda korelasi adalah, kalau korelasi nih ya, Anda hanya mencari tahu benar nggak ada hubungannya, ada korelasinya antara ukuran tanah dengan harga rumah. Itu kalau korelasi cuma gitu doang. Begitu dapat, iya ada hubungan. Hubungan antara harga tanah itu mempengaruhi harga. Tapi kalau misalnya ditanya balik, seberapa besar ukuran tanah itu akan mempengaruhi harga. Nah, kalau seberapa besar, berarti kita harus masuk regresi. Tapi kalau cuma buat tahu, ada hubungan nggak? Atau harga itu dipengaruhi nggak sih sama ukuran? Nah itu baru cuma korelasi. Tapi kalau seberapa besar hubungannya, maka kita masuk ke regresi. Jadi kalau contoh di sini, kita ada 10 random sampling rumah. Variabel Y-nya itu adalah si harga rumah sendiri dalam $1.000. Sedangkan independen variabelnya itu adalah square feet atau meter perseginya, ukuran tanahnya. Dia punya data seperti ini. Harganya itu $245.000 kalau ukuran tanahnya 1.400 meter persegi. $312.000 kalau ukuran tanahnya 1.600 meter persegi. Dan seterusnya. Jadi dia sudah punya data seperti ini. Hal yang dia lakukan berikutnya itu adalah dia scatter plotkan. Oh, ternyata benar nih. Dia bentuknya adalah regresi. Linear garisnya. Kan kalau misalnya titik-titiknya itu rata gitu ya, berarti nggak ada hubungannya. Tapi karena ini ada miring ya, miring dari kiri ke kanan atas, oh berarti dia linear. Nah, dari situ kita bisa menggunakan Excel biasa kalau yang pakai data analisis gitu ya. Kita masuknya tools, data analisis, kita masukkan regresi, kita tinggal drag kanan dan kiri, selesai. Udah tuh, keluar hasilnya seperti, atau yang satunya kita pakai yang, apa itu namanya? Shortcut kalau misalnya pakai Microsoft Excel kan ada ya kayak kalau max itu max apa gitu ya. Terus habis itu kalau rata-rata average, nah iya itu rumus Excel. Kita tinggal cari, nanti dapat B1 sama B0-nya. Kalau yang pakai data analisis, Anda akan keluar seperti ini, maka kita ketemu tuh persamaannya di bagian intercept sama square feet. Berarti persamaan regresinya itu adalah 98
ditambah 0,10977 square feet atau meter persegi. X statusnya ini, square feetnya itu X. Anda dapat tuh persamaannya koefisien di sini. Sama kan? Sama yang ini. 98, 0,109 sama. Ya cuma beda koma belakang aja lah. Pakai SPSS pun juga akan sama hasilnya. Paling cuma beda. Dan lebih keren aja. Cuma itu doang. Nah, ketika kita mempresentasikan gitu ya, maka yang sudah kita plot tadi, kan titik-titiknya mengarah ke dari kiri bawah ke kanan atas ya. Maka garisnya itu akan dibuat di sini. Dengan persamaannya adalah 98,24 ditambah 0,109. Ada yang kita sebut slope atau kemiringan dan kita sebutnya adalah intercept. Nah, kita mengasumsikan yang pertama yaitu 98,24. Ini angka apa? Ini sebenarnya angka B0 di mana kalau misalnya kita masukkan X sama dengan 0, 98,24 itu adalah harga rumahnya. Kok bisa, Bu? Kan 0 meter persegi, tanahnya aja nggak ada. Kok ada angka $98? Itu apa? Nah, itu adalah estimasi nilai yang kita tidak bisa jelaskan karena harga. Karena harga lagi, karena si meter tanahnya tadi. Jadi $98 ini bukan dipengaruhi oleh luas tanah. Ya pokoknya $98 aja. Nah, itu maksudnya gimana? Mau tanahnya semeter, mau tanahnya 2 meter, mau tanahnya 3 meter, tetap ditambah dengan 98. Kita mengasumsikan itu adalah variabel yang tidak bisa dijelaskan dengan meter persegi. Atau bisa aja kalau dalam hal ini kita artikan kayak administrasi, perpajakan, dan lain-lainnya. Atau variabel yang lainnya. Yang ada, pasti itu ada segitu tuh. Ya, anggaplah salam tempelnya lah segitu. Karena itu tidak dipengaruhi oleh ukuran tanah. Kalau kita beli rumah, angka itu pasti keluar $98 ini untuk variabel yang lain selain meter persegi. Nah, sedangkan kalau misalnya 0,109 ini adalah pengali untuk independen variabel X. Jadi kalau misalnya semeter, ya 1 kali 0,109. Kalau kita belinya 10 meter persegi, ya 0,109 kali 10. Dia pengali, multiply dia statusnya. Nah, sekarang kita bisa memprediksi kalau saya punya tanahnya 2000 meter persegi, berapa harga rumah saya? Kita dapatnya adalah $317.815. Itu adalah guna dari regresi, yaitu memprediksi. Makanya kalau Anda analisisnya adalah regresi, keluar persamaan, terus misalnya yang Anda teliti itu adalah semangat belajar. Kalau semangat belajar saya itu 10% misalnya sekarang, dengan IPK saya jadi di 3 gitu ya. Kalau saya naikin semangat belajar saya jadi 12%, saya sudah bisa memperkirakan IPK saya berapa. Kasarnya begitu. Nah, di sini tadi, kan Anda lihat ya, ada yang garis merah, terus ada lebih atasnya adalah titik-titik, yang lebih bawahnya juga putus-putus. Itu apa, Bu? Gitu. Itulah tadi yang saya bilang, kita bisa menggunakan si regresi linear ini untuk memprediksi masa depan dan kita bisa melihat masa lalu tanpa mesin waktu Doraemon. Karena kita udah punya persamaannya ya, persamaan tadi, Y sama dengan berapa? 98,25 ditambah 01098 gitu ya. Itu persamaan merah ini. Mana sih? Ini, si garis merah ini. Nah, begitu kita mau ngukur, kan data dia 10 data tadi ya. 10 data tuh bergeraknya di 1000 meter sampai 2500 meter. Kalau misalnya Bu, saya mau jual tanah, ukurannya itu 4000 meter persegi, gimana? Ya enggak gimana-mana, berarti Anda termasuk di data yang di sini, extrapolation. Kalau yang garis merah tidak putus, ini interpolasi namanya, interpolation. Kalau yang putus-putus itu extrapolation. Kalau saya mau jual rumah ukurannya 500 meter. Berarti kan yang di sebelah sini. Ini kita bisa memprediksi masa depan sama masa lalu. Makanya kalau Anda mau memprediksi yang namanya berapa jumlah permintaan 2026 pakai data 2025 itu bisa. Atau saya mau mengevaluasi 2025 ini gitu ya dari data 2004 itu juga 2024 itu juga bisa. Itulah hebatnya forecasting. Nah,
Berikutnya, kalau tadi kita sudah masuk ke ini ya, si garis merah durjana ini apa gitu ya. Kita bisa memprediksi di depan dan juga memprediksi di belakang dengan garis yang kita temukan merah ini gitu ya. Karena kita tinggal tarik garis lurus putus-putus, garis imajiner namanya. Kita harus ukur dulu yang namanya berapa ukuran variansi. Jadi ibarat kata kita harus tahu ya seberapa tersebarnya sekumpulan data tersebut. Karena statusnya data Anda itu adalah variabel yang memiliki indikator, kan bukan data single. Si X-nya nggak single dong. Ada beberapa indikator dong, ada 14, ada 13, ada 10 gitu ya. Cara ngerjainnya kan tidak semudah kayak tadi. Nggak yang cuma masukin Excel sama dengan lines, kan nggak gitu. Itu berbeda. Itu kelas kerucut. Jadi harusnya kalau Anda sudah kata udah mabok di sini gitu ya. Begitu masuk PPIC bagian inventory control itu sepele banget. Kasarnya begitu. Kenapa? Karena ketika Anda masuknya yang menggunakan 14 atau 10 atau nggak tahu berapa poin indikator Anda sedikit lebih advance lagi. Karena X-nya itu tidak dijelaskan oleh satu angka single, tapi ada 14 kumpulan atau 13 atau 10 kumpulan. Nah, tapi dari yang namanya garis regresi tadi, kita harus tahu yang namanya ukuran variansi. Seberapa sih dia, ibarat kata tuh jauhnya dari si garis merah itu. Kalau dirumusin sih ini ya, SST sama dengan SSR ditambah SSE. Tapi, ini pengertiannya doang. Kasarnya adalah Anda mencari residualnya ini loh dek. Seberapa jauh si garis merah ini, seberapa jauh dari titik birunya atau titik datanya. Seberapa jauh. Karena tadi kalau Anda pengen menyenangkan banyak orang pasti ada gapnya. Nah ini juga sama nih, ada gapnya. Ini baru satu data yang lainnya juga ada, data yang lainnya ada, data lain ada. Itulah yang kita sebut dengan error. Ya kalau secara matematis dirumusinnya ini SST sama dengan SSE ditambah SSR. Cuman kita nggak usah SSC atau ST12 lah, biarin aja. Kita cuma membahas itu tuh apa sebenarnya. Itu adalah jarak dari si titik yang beneran ini kepada garis yang kita buat. Ya, nah untuk mengetahui sebetulnya seberapa bagus sih garis merah ini, si garis merah ini seberapa bagus, kita harus melihatnya menggunakan yang namanya coefficient of determination atau kita menyebutnya adalah R kuadrat. Sebuah ukuran statistik yang bentuknya hanya sebuah angka saja gitu ya, yang menunjukkan proporsi variansi pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam sebuah model regresi. Nah, loh apa itu, Bu? Misalnya gini. Tadi kita membahasnya adalah yang namanya IPK. Dipengaruhi oleh semangat belajar. Ya kan? Ya dong. Begitu Anda mencari garis regresinya gitu ya. Udah dapat nih garis regresinya, lihat yang namanya R kuadratnya berapa. Kalau misalnya R kuadratnya itu 0,3, berarti semangat belajar ini hanya mempengaruhi IPK sebanyak 0,3. Maksimal 1 ya. Jangan, 0,3 dari 100. Enggak, maksimal 1. Kan kemarin peluang bergeraknya 1. Ya, hanya 0,3. Nah, 0,7-nya apa, Bu? Nah, itu bukan urusan kita. Kenapa? Artinya ada variabel yang bisa menjelaskan IPK tapi tidak kita angkat. Ya. Saya ulang. Ketika kita menggunakan tapi ini yang regresi ya, bukan yang korelasi. Kalau yang korelasi gimana, Bu? Ya nggak gimana-gimana. Kan kita nggak masuk ke mencari persamaan kalau yang korelasi. Hanya mengetahui berkorelasi atau tidak. Kalau misalnya kita masuknya ke regresi, maka ada yang namanya persamaan Y sama dengan A plus BX tadi. Kalau misalnya di koefisien determination-nya atau determination-nya R kuadratnya itu keluar angka 0,44 gitu ya. Berarti variabel Anda, variabel X Anda itu hanya berpengaruh sebanyak 0,44 terhadap Y. Nah, 56-nya apa, Bu? Ya saya tidak mengangkat itu. Karena saya cuma mengangkat satu variabel aja. Berarti ada 56% variabel yang tidak saya teliti itu mempengaruhi IPK. Udah gitu aja. Terus gimana? Ya nggak gimana-gimana. Nah kita cuma ngangkat satu variabel. Kita tidak bertugas untuk mencari variabelnya apa aja, enggak.
kita milih satu variabel itu seberapa persen menjelaskan Y. Udah, gitu aja. Penelitian kita cuma nyampe di situ aja. Jadi jangan berusaha untuk menyelamatkan dunia, jangan juga Anda berusaha untuk stres, aduh R kuadrat saya kok nilainya kecil Bu, misalnya 0,1, berarti gimana? Ya berarti variabel yang Anda pilih itu hanya berkontribusi sebesar itu terhadap variabel Y-nya. Nah, ini ya, bergeraknya adalah dari 0 sampai 1 gitu ya. Atau kita dalam hal ini kita bisa melihat seperti ini ya teman-teman. Kalau R kuadratnya cara scatter plot diagramnya dan garis lines regresinya itu 100% nemplok. 100% nemplok. Seperti ini. Tapi kalau misalnya R value-nya itu adalah di antara 0 sampai 1, maka garisnya itu seperti ini posisinya. Nah, kalau Anda lihat ya yang atas sama bawah ini juga sudah beda. Kalau yang atas ini bergeraknya mungkin hampir mendekati 1, mungkin 0,7, 0,8 gitu. Tapi kalau yang ini udah pasti dipastikan 0,5 atau berapa gitu. Karena makin jauh jaraknya. Nah, ya. Jadi seperti itulah konsepnya. Kalau sama dengan 0 ya berarti yang kayak gini nih, yang scatternya rata. Makanya cara paling pertama itu adalah kita scatter plotkan, tapi kalau single. Nah, kalau outputnya, kalau pakai Excel, itu kita bisa ngelihatnya adalah di R square-nya. R square-nya adalah 0,58. Dan kalau dicari 0,58 itu dapatnya dari sini. Regresinya dibanding dengan totalnya sama dengan 0,58. Sama kan? Persis. Cuma ini 82, ini 81, 7 sekian. Berarti, si persamaan regresi saya ini, atau si tadi, kan ini masih meregresi harga rumah tadi ya. 58,08% harga rumah itu dipengaruhi oleh yang namanya meter persegi tanahnya. Terus kalau misalnya Anda tanya, lah berarti Bu kalau seperti itu 42%-nya apa? Variabel apa kalau bukan ukuran tanah? Ya saya nggak tahu. Mungkin yang promosiin ngaruh gitu ya. Developernya mungkin. Terus habis itu posisi tanahnya mungkin. Itu kan kita nggak tahu. Artinya kalau ukuran tanah itu cuma 58% ngaruhnya. 42%-nya itu variabel yang lainnya. Nah, variabel lainnya ini apa? Ya nggak tahu, saya nggak neliti. Jadi Anda harus bisa membedakan seperti itu, secuek itu. Terus jangan panik kalau misalnya, Bu, R square saya, misalnya saya dapat hasilnya di regresi ini, R square saya cuma 0,1, gimana? Ya nggak gimana-gimana. Dan Anda juga tidak di fase kesalahan memilih variabel X, enggak. Tidak ada salahnya. Ya, hanya saja ya memang yang diangkat variabelnya, alhamdulillahnya kebetulan untuk populasi yang Anda ambil datanya memang cuma segitu. Saya kasih contoh ya, ini tanpa kita membandingkan kampus, jurusan aja deh. Misalnya ya, Anda mengujikan semangat belajar terhadap IPK itu di jurusan yang berbeda. Anak mesin Anda tanya, semesin nih populasinya, pakai sampel anak mesin. Terus habis itu anak AK, terus habis itu anak TGP, anak informatika, anak sipil, Anda cek tuh. Bahkan di mesin aja, Anda cek manufaktur, TRKE, Albert, dan mesin sendiri, itu pasti akan menunjukkan hasil yang berbeda. Misalnya Anda ngangkat satu judul, terus Anda ujikan di, ini populasi untuk manufaktur, ini populasi untuk TRKE, ini untuk mesin, itu hasilnya R kuadratnya akan beda-beda loh. Kenapa ya? Seperti itulah. Artinya seberapa besar semangat belajar itu mempengaruhi IPK untuk populasi tersebut. Nah, di sini next-nya sudah kita membahas R kuadrat, kita akan masuk yang namanya standard error of estimate. Kita pengen tahu seberapa baik garis tersebut cocok enggaknya dengan data. Maksudnya gimana, Bu? Nih, balik ke yang sini. Ini kan titik-titiknya. Titik-titiknya kan banyak ya, tidak sedikit. Terus tiba-tiba kok bisa garisnya yang itu, Bu? Kenapa dia nggak naik setengah senti? Kenapa dia nggak turun setengah senti? Atau kenapa dia nggak naik abis itu turun? Nggak bisa. Kalau naik terus turun itu bukan linear namanya, kan garis lurus. Kalau di atas habis itu turun ya itu nggak lurus berarti kan. Nah ini kan titik-titiknya banyak. Kok bisa garisnya di sebelah situ, Bu? Kenapa nggak naik setengah senti atau turun setengah senti? Nah, itulah yang diukur menggunakan standard error of estimate atau SSE. Seberapa oke lah garis tadi. Kenapa nggak naik setengah senti? Kenapa nggak turun setengah senti gitu ya? Berarti kita mencari yang namanya si garis tadi. Oke atau enggak posisinya.
Nah, kita pakainya adalah standar error. Standar errornya adalah 41,33%. Terus dalam hati Anda sudah mulai berkaca-kaca gitu ya. Ternyata susah ya statistik ya. Udahlah saya pakai 14 indikator, nggak reliable lagi 3 gitu ya. Nggak valid 2. Terus begitu masuk ke pengujian next-nya itu R square-nya cuma 30. Habis itu standar errornya 47. Kok gitu-gitu Bang? Ya emang itulah. Ya karena apa? Karena kan kita menggunakan data sampel yang digunakan untuk mencoba memprediksi populasi. Artinya apa? Ya kita bergerak dengan ketidakpastian sebetulnya. Nah ketidakpastian itulah yang kita coba kuantitatifkan atau kita angkakan. Nah jadi garis yang tadi dibikin itu memiliki standar error atau kemungkinan kesalahannya itu adalah 41%. Gede ya? 41% loh gitu ya. Kalau 99% gimana? Ya kalau 99% ya udah pasti tersebar datanya luar biasa. Makanya kemungkinan kesalahannya tinggi. Nah kalau standar error di sini, dia biasanya semakin kecil semakin baik. Kalau yang R square tadi ya mendekati 1 makin baik ya. Tapi kalaupun tidak makin 1 ya gimana ya nggak apa-apa. Nah ini standar error juga sama. 41. Berarti si garis merah atau biru atau hitam tadi itu ya, kemungkinan kesalahannya itu adalah 41,33. Nah, nextnya kita mengkomparasi standar error. Kalau misalnya status datanya itu adalah yang bergerombol seperti ini, maka standar errornya akan kecil. Kenapa? Ya karena residualnya kan kecil-kecil ya Dek. Ini ada yang di bawahnya juga nggak terlalu jauh. Beda kalau misalnya datanya benar-benar kayak, tersebar nggak jelas seperti ini. Maka si garis hitam ini dia cuma bisa berkata dalam hati, aku udah mencoba ya, tapi masalahnya datanya emang terlalu tersebar. Tapi aku udah nyoba loh, jadi errornya memang ya tinggi gitu. Jadi seperti itu. Makanya sebenarnya kalau kita ngelihat langkah pertama scatter plot itu adalah tujuannya adalah melihat. Kalau datanya udah kayak yang sebelah kanan gitu ya, ya ekspektasinya cuma doang, nggak akan juga salah nih, enggak. Ya memang datanya memang gitu. Datanya jelek ya, berarti endingnya pasti akan seperti itu. Datanya yang didapat jelek ya. Tapi kita balik lagi ke etika pertama. Terus kalau data jelek gimana? Diganti? Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya ketika kita masuk ke evaluasi kecukupan datanya nggak cukup. Kan saya cuma bilangnya kalau nggak cukup tulis saja. Di bawahnya baru evaluasi, jadikan cukup. Padahal kalau SOP-nya kalau nggak cukup gimana? Ya ambil lagi. Tapi kan karena kita latihan ya, kalau kita ngelihat yang data yang sebelah kanan, sebelah kanan ini berarti gimana? Ya datanya jelek. Ya terus gimana? Ya ketika datanya sudah jelek seperti ini, ya kita nggak bisa berekspektasi banyak. Udah gitu aja sebenarnya. Nah, karena kita nggak boleh ngakalin data, nextnya kita sekarang akan masuk ke real deal-nya buat Anda. Kan kalau tadi yang kita bahas, X hanya dijelaskan oleh satu angka. Ya dong, cuma ukuran meter persegi. Permasalahannya adalah Anda menggunakan indikator yang untuk membangun si X tadi. Artinya nggak bisa semudah membalik telapak tangan, udah Bu, 2 kali klik selesai gitu ya. Nah itu baru tanda tanya. Makanya kalau Anda lihat di, kalau pakainya Excel gitu ya, ada yang ngasih template Excel-nya. Kenapa dia nggak ngasih rumus? Banyak. Udah dia kasih template aja. Udah sok masukin data di situ gitu. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan regresi dengan mencari beberapa indikator untuk menjelaskan variabel X, maka kita akan masuk ke uji prasyarat analisis. Ibarat kata dari 14 indikator, kita menyederhanakan menjadi X biji. Nah, tapi kita harus balik dulu. Ada yang namanya prasyarat analisis. Kita flashback sedikit. Teknik analisis data dengan menggunakan statistik itu ada 2, yaitu statistik deskriptif. Contohnya kayak gimana Bu? Misalnya Anda menganalisis gini, mesin gitu ya, rusak, Anda praktek di perusahaan, terus habis itu mesin itu dalam sebulan rusaknya 7 kali, dicatat berapa menit per rusaknya gitu ya. Habis itu dijelaskan, rusaknya itu gara-gara apa yang pertama, yang kedua gara-gara apa, yang ketiga gara-gara apa. Nah itu disebut deskriptif. Nggak dijelasin tuh pakai regresi kayak pakai
homoscedasticity enggak. Terus habis itu pakai reliable variable enggak. Ya cuma dijelasin aja pakai kata-kata. Enak lah pokoknya. Tapi ini hanya boleh untuk prasyarat anak SD3 yang statistik deskriptif ini. Itu KKNI-nya untuk D3. Nah, buat Anda itu masuknya adalah statistik inferensia. Kok susah ya, itu nasib ya. Ada yang namanya statistik parametrik dan juga non-parametrik. Nah, kita masuk kepada yang parametrik ini, teman-teman. Di mana parametrik ini digunakan untuk menguji parameter yang didapatkan dari data populasi atau berdasarkan data sampel dari parameter atau indikator melalui sebuah distribusi data tertentu. Makanya hal yang paling pertama kita lakukan itu kalau misalnya ujinya normalitas, untuk yang deskriptif sama korelasi itu hanya normalitas biasa ya. Kalau yang regresi itu normalitas dan linearitas. Kalau perbedaan antar kelompok itu normalitas dan homogenitas. Nah, tapi data yang harus Anda uji itu bergeraknya adalah data berskala interval dan juga rasio. Nah, data interval atau rasio itu data apa? Kita balik lagi ke slide data tuh pertemuan 2 apa ya? Ya, ada data rasio, data interval, ordinal, nominal. Ini skala data. Ada di slide kedua kalau nggak salah. Slide tentang data, pengambilan data. Kalau yang nominal sama ordinal, ini kita bergeraknya penelitiannya statusnya adalah kualitatif. Kalau misalnya yang interval data sama rasio, ini adalah yang kuantitatif. Ya, nah jadi atau kebalik ya, nanti saya cek lagi ya. Nah kalau misalnya data nominal itu kayak data gender atau yes or no question, itu adalah maksudnya adalah data nominal. Sedangkan kalau data ordinal itu yang pakai skala Likert. Jadi sebenarnya secara persyaratan data, interval atau rasio, rata-rata semua Anda sudah sudah qualified. Karena datanya adalah data ada yang nominal gitu ya, data ada yang datanya, balik lagi, interval atau rasio. Udah 2 data ini. Nah, tapi ada beberapa dari Anda yang menggunakan interval juga. Kalau saya ini. Kayaknya saya kebalik deh ini. Oh, enggak kok, benar. Benar. Kalau yang data interval di sini, iya enggak? Oh, saya kebalik, teman-teman. Nanti ya, saya cek lagi. Kalau di sini data kita tuh sudah bergeraknya adalah di data yang kualitatif, bener. Oh, kebalik. Ntar ya. Namanya juga mama. Nah, jadi kalau yang Anda olah itu sebetulnya secara data itu sudah cocok. Karena beberapa dari Anda itu sudah menggunakan perhitungan yang menggunakan skala Likert di situ. Sudah secara datanya itu sudah masuk. Berarti kita akan masuk dulu, kalau yang ini non-parametrik. Kan kalau tadi berdistribusi ya, kalau ini enggak berdistribusi, ujinya pakai ini, uji Sain, uji Mann, uji Friedman, Kruskal, dan ini jarang kita gunakan. Ibarat kata, kayaknya kalau Anda nge-search gitu ya, kayaknya 20 banding 1 kayaknya, yang menggunakan yang non-parametrik ini. Karena kasusnya juga lebih susah. Nah, ini adalah uji yang akan Anda gunakan. Yang menggunakan regresi. Ya. Kalau yang korelasi gimana? Normalitas. Yang nomor 1 aja. Normalitas. Kalau misalnya berganda, ya berarti Anda nambah multikolinaritas. Kalau yang regresi biasa yang mana, Bu? Residual. Terus habis itu tidak ada heteroskedastisitas sama uji linier. Udah gitu doang. Makanya ada beberapa dari Anda yang, saya nggak ada uji distribusinya, Bu. Berarti gimana kalau nggak ada uji distribusinya? Ya berarti Anda memang masuknya di korelasi doang. Normalitas biasa. Nah, kita masuk ke sini. Yang pertama adalah uji asumsi klasik atau uji asumsi regresi. Asumsi residual. Di sini salah satu syarat yang harus dipenuhi pada regresi linier. Nah, kalau untuk uji apa? Sebetulnya uji di sini itu adalah untuk melihat apakah parameter yang Anda gunakan dari misalnya 13 parameter, 14 parameter itu enggak bias dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah,
Kalau misalnya dapat dipertanggungjawabkan gimana ya? Nggak apa-apa Bu. Kalau hasilnya bias gimana Bu? Ya kalau bias biasanya tidak bisa kita gunakan. Nah tapi kan ada kata-kata tidak bias ya. Sebetulnya yang kata-kata tidak bias itu kalau misalnya kita sudah men-take out yang tidak reliable dan juga tidak valid, maka uji ini nggak apa-apa nggak dilakukan. Sebenarnya ya kan udah saya kick Bu yang statusnya parameternya itu bias. Nah, terus berikutnya kita menggunakan yang namanya residual analysis atau mencari nilai errornya tadi dengan membandingkan antara Y dengan Y prediksi. Nah, di sini manfaat dari si uji tadi karena untuk mencari yang namanya biar nggak bias gitu ya, kita pakai yang namanya hasilnya harus bersifat blue, Bayes linear unbiased estimator, untuk mengasumsikan bahwa meskipun tadi ya udah saya scatter plot, saya cari garis, terus habis itu saya cari variansinya gitu ya. Udah itu saya cari R kuadratnya, dahlah ketemu variabel saya cuma ngejelasinnya 10% dari variabel Y gitu ya. Terus ada standar error juga, standar errornya 42 misalnya. Ada lagi uji asumsi untuk memastikan dia unbiased estimator. Karena statusnya statistik ini memang memprediksi sebuah fenomena menggunakan data yang diasumsikan merepresentasikan populasi, pasti banyak yang ibarat kata tuh harus dipenuhi. Kayak misalnya gini deh teman-teman, kan banyak ya sunnah ya, kayak kalau makan disarankannya itu duduk, minum disarankannya duduk. Terus kalau makan itu adalah kita yang mendekati nasinya, bukan nasinya yang mendekati kita, misalnya gitu kan. Itu diriwayatkan oleh Bukhari misalnya. Nah nanti ditres lagi, Bukhari ini anaknya siapa? Terus habis itu dia keturunannya apa gitu ya, untuk memastikan bahwa apa yang dia katakan itu sahih. Nah itu tuh mirip kayak gitu konsepnya. Kenapa sih harus ada A, B, C, D, E, F, G untuk memastikan bahwa ini secara step by step peraturannya itu oke. Udah gitu doang. Nah, setelah kita melakukan uji yang namanya uji klasik atau asumsi residual, kita masuk ke uji normalitas. Uji normalitas itu biasanya Anda menggunakannya Kolmogorov-Smirnov. Jadi kalau Anda kita sedang mempelajari Kolmogorov-Smirnov, Bu. Itu sebenarnya apa? Untuk mengisi kekosongan dan menguji yang namanya nilai residual. Residual itu tadi loh, jarak antara si garis dengan data, ya kan? Apakah nilai residualnya terdistribusi secara normal atau tidak? Wah, Allah Bu, udahlah itu jarak dari garis, dicari pula itu normal atau tidak. Kenapa sebetulnya? Karena untuk mengevaluasi benar tidak ada data outlier di situ. Karena regresi yang baik, nilai residualnya terdistribusi secara normal. Kalau terdistribusi secara normal, itu kan cuma di situ aja, di range rata-rata. Ya naik sedikit sama turun sedikit. Kalau misalnya tidak terdistribusi secara normal, berarti gimana? Datanya terlalu acak, jauh ke atas atau jauh ke bawah. Artinya itu data outlier. Jadi, uji Kolmogorov-Smirnov ini untuk memastikan residual datanya atau jarak antara si data dengan garis lines regresinya itu terdistribusi secara normal di dekat-dekat situ aja. Tidak terlalu jauh keluar. Nah, itulah pakai Kolmogorov-Smirnov. Ya, jadi kalau Anda sudah menemukan apalah ini makhluk Kolmogorov-Smirnov, itu tujuannya adalah itu, menilai si jarak antara titik data dengan garis yang dihasilkan itu masih terdistribusi normal. Jadi kan dia ini garis nih. Terus dia kan bergeraknya tik 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 terus si garisnya biasanya kan di tengah-tengah kayak tadi. Nah, datanya terdistribusi secara normal di atas sama di bawahnya enggak. Jangan sampai nanti tiba-tiba satu jauh banget di atas. Nah, itu sudah tidak normal statusnya. Nah, nextnya ini adalah yang statusnya multikolenialitas atau kita menggunakannya adalah untuk yang regresi berganda. Ya, regresi berganda tuh yang X-nya ada 2. Itu baru kita uji multikolinearitas. Ya, kenapa? Karena variabelnya kan ada X1, ada X2.
Jangan sampai ada variabel X1 sama X2, ini ternyata kan kita mau uji ya variabel misalnya semangat belajar sama misalnya dosen. Oh, kalau gua Variabel belajar sama cara mengajar dosen dengan IPK. Ternyata semangat belajar ini juga dipengaruhi oleh dosen. Berarti kita pengen X1 dan X2 ini untuk memprediksi Y, ternyata si X1 ini juga dipengaruhi oleh X2. Nah, itu berarti kan ada tumpang tindih. Nah, atau ada korelasi antara variabel satu dengan variabel satunya lagi. Nah, artinya apa? Nggak boleh semangat belajar itu dengan dosen ini nggak bisa disatuin. Karena variabel semangat belajar juga dipengaruhi oleh dosen. Kita cari yang lain, misalnya bukan semangat belajar. Misalnya adalah yang namanya uang saku. Tapi uang saku juga biasanya mempengaruhi semangat belajar. Terus gimana, Bu? Nah, itu kita harus ngecek. Kalaupun ada multikolinearitas atau si uang saku ini mempengaruhi semangat belajar, ini seberapa besar mempengaruhinya. Nah, nanti makanya di bawahnya tuh ada ukurannya tuh. Ada misalnya kayak 0,0 sekian gitu. Kalau udah kelewat itu berarti ada yang namanya multikolinearitas. Berarti gimana variabel X1 dengan X2 tidak bisa digunakan untuk menjelaskan Y karena ada hubungan antara X1 dan X2-nya. Nah, jadi kalau misalnya variabel yang baik X1 dengan X2 itu tidak multikolinearitas atau tidak saling menjelaskan. Jadi X1 dan X2 kalaupun ada hubungan itu dikit. Kalaupun hubungannya banyak ya berarti nggak bisa. Karena kita berharapnya X1 dan X2 untuk menjelaskan Y, ini malah X1 dipengaruhi oleh X2. Kan susah. Ya. Jadi kalau multikolinearitas itu statusnya itu. Dan ini hanya berlaku untuk yang status X-nya ada 2 atau yang berganda. Jadi teman-teman yang menggunakan regresi berganda, Anda harus sedikit aware dengan yang namanya hasil multikolinearitas Anda. Apakah X1 dan X2-nya itu saling ada korelasi di situ? Kalau misalnya saling ada korelasi, seberapa besar korelasinya? Ya, kalau misalnya nggak ada, Bu, atau kalaupun kok ada korelasi itu sedikit, kenapa kok ada kemungkinan sedikit dan banyak, Bu? Ya karena kan multikolinearitas ini dicari menggunakan data Anda yang diisi oleh berapa responden. Taruhlah 40 responden. Mungkin dari 5 responden itu ada yang berpengaruh memang atau ada yang berkorelasi antara uang saku dengan semangat belajar. Tapi 35-nya enggak. Nah, makanya itu ada multikolinearitasnya sedikit gitu. Dari mana? Ya tadi si 5 makhluk hidup tadi yang mengisi gitu. Nah, dari situ sebenarnya. Tapi kalau misalnya nih multikolinearitasnya besar, berarti apa? 40 respondennya memang ada pengaruh antara semangat belajar dengan uang saku. Udah gitu aja konsepnya. Nah, nextnya ini adalah untuk mengetahui apa variabel Y dan X memiliki hubungan linier atau tidak secara signifikan. Kita sudah masuk yang namanya uji linearitas regresi. Dengan hipotesis statistiknya, H0-nya persamaan regresi berbentuk linier, H1-nya berbentuk tidak linier. Nanti Anda akan cari kalau misalnya pakai SPSS, di situ ada kata-kata signifikansi lebih besar daripada 0,05 atau kurang dari 0,05. Itu untuk menentukan apakah dia berbentuk linier atau tidak. Menerima H0 atau menolak H0. Coba aja cari di bawah nanti 0,5. Jadi kalau misalnya ada 0,05, terus kalau di Excel atau misalnya di jurnal, berarti H0-nya diterima atau ditolak. Itu kenapa ya? Berarti secara tidak langsung bahasa bayinya adalah kita pengen tahu benar nggak sih ketika data kita udah kita asumsikan kayak tadi ya, sudah kita scatter plotkan, sudah kita cari garisnya yang warnanya merah atau biru atau hitam tadi, terus dari situ kita bisa ngelihat ini bentuknya memang linear atau enggak. Ya, linear atau enggak, dah gitu. Terus kalau misalnya hasilnya enggak linear gimana? Ya berarti 40 makhluk hidup yang mengisi survei tadi itu memang tidak menghasilkan data linear. Jadi ya, teman-teman, ujung-ujungnya adalah kalau misalnya ada permasalahan dengan statistik Anda, kok bisa berbeda dengan teman yang lain, kenapa? Hal yang paling mendasar adalah evaluasi dulu yang ngisi survei. Udah beda. Terus yang kedua, mereka ngisi surveinya juga beda. Jadi nggak usah dibawa pusing kalau misalnya satu dengan yang lainnya kok bisa berbeda. Ya makhluk-makhluk hidupnya ini loh yang ngisi survei dan pertanyaannya itu kan juga berbeda. Jadi chill, santai ya, jangan dibawa tertekan. Nah, kita mengasumsikan yang seperti ini nih. Residual analisis linearity itu, kalau linear itu bentuknya seperti ini gitu ya. Residualnya, ini kan kita
lihat yang atas dulu. Kalau misalnya gambarnya yang curve seperti ini, maka residualnya atau jarak antara si garis hitam dengan data-data biru yang tersebar itu ketika kita hitung bentuknya akan mungker juga, belok juga seperti ini atau non-linear. Sedangkan kalau kita mau analisis regresi itu hasilnya residualnya harus bergerak di rata-rata atau lurus seperti ini. Untuk mengasumsikannya itu begitu. Kenapa harus tes residual? Karena kita pengen data garisnya itu sebenarnya dengan residunya, jaraknya itu tersebar seperti ini, distribusi normal. Nah, kalau misalnya statusnya yang independen, yang seperti ini, ya, yang lurus, not dependent, itu yang naik seperti ini. Jadi kalau misalnya data Anda sudah Anda plot, ya, indikator-indikatornya, setiap indikatornya sudah Anda plot, terus hasilnya seperti ini, yang lurus-lurus begini, gitu ya, it's okay, it's fine, ya, sudah sangat santai aja Anda menghadapinya karena kita sudah on record, udah di track. Nah, nextnya ini adalah uji yang saya pun juga susah membacanya gitu ya. Uji heteroskedastisitas, panjang ya Bunda. Nah di sini kita adalah untuk mengecek yang namanya perbedaan antara variabel Y dependen dan Y prediksi. Maksudnya gimana Bu gitu ya? Juga ya ngomongnya heteroskedastisitas. Jadi kalau nanti Anda uji lisan gitu ya, terus aduh Bu saya lupa namanya, wajar, saya aja baca juga susah apalagi kita suruh ngafalin gitu ya, pasti susah banget gitu. Jadi kita tuh buat menguji kalau misalnya kita sudah punya persamaan, kemudian nanti digunakan untuk memprediksi sesuatu, extrapolate sebelum atau sesudah gitu ya, hasilnya seperti apa. Nah, uji heteroskedastisitas ini itu biasanya menggunakan yang namanya uji Glaser. Nah, kalau uji Glaser ini saya sebetulnya pengen ngomong sedikit gitu ya. Kalau Anda tidak masuk ke heteroskedastisitas itu tidak masalah karena kan kita tidak punya yang namanya kita tidak bertugas untuk memprediksi hasilnya untuk masa depan gimana. Ya kan? Kan kita tidak mencari data 2026 atau kalau misalnya saya naikin jadi berapa kan enggak. Jadi heteroskedastisitas ini atau uji Glaser ini, Glaser lagi salah lagi saya ngomong. Glaser ini kalaupun tidak dilakukan ya mentok di Kolmogorov tadi juga sudah tidak apa-apa. Ya. Nah, kalau misalnya kita evaluasi kembali, itu tadi yang untuk regresi. Tapi kalau kita masuknya yang komparasional atau perbandingan atau korelasi doang, membandingkan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya gitu ya, kita masuknya adalah penelitian yang statusnya menghitung rata-rata atau kita ngomongnya adalah apa ya? Pokoknya kita pengen tahu aja, ada dua kelompok atau dua variabel. Jadi kalau Anda sekarang ngambil data gitu ya, ada 5A sama 5B, saya cuma pengen ngebandingin hasil dari 5A, hasil dari 5B secara terpisah. Nah, cara menganalisisnya gimana? Ada yang namanya one sample t-test, ada independent sample t-test gitu ya. Ada yang pakai ANOVA, ya, one way ANOVA, two way ANOVA gitu. Itu adalah cari yang namanya korelasi doang. Korelasi antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Nah, penelitian di sini ya, kita mencoba kayak pengaruh pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Ada, saya nggak tahu yang kelas ini atau kelas belah, yang kemarin itu kayak pembelajarannya menggunakan visual. Terus habis itu dengan inquiry atau pembelajaran di kelas, dengan tugas gitu ya. Saya pengen tahu hasilnya itu lebih bagus yang mana Bu? Pembelajaran yang mana? Nah itu sebenarnya kita pakainya adalah yang ini, independent sample t-test. Kenapa tidak diperkenankan atau kenapa kemarin saya pengen go check gitu ya? Karena penelitian manipulasi variabel di sini itu biasanya membutuhkan data yang lebih banyak daripada data yang kita pakai regresi biasa untuk sebuah populasi. Karena kita harus membandingkan kelompok yang statusnya memang sudah solid, homogen. Nah, sedangkan kalau yang nextnya, yang non-eksperimen, ya, pengaruh kepribadian terhadap kinerja dosen. Misalnya, ini yang dibandingkan adalah saya, Bu Chandra, Pak Muslimin, Pak Prasya, Pak Radi, Pak Azam, gitu ya. Masing-masing dari kami punya kepribadian. Nah, Anda lebih nyaman dengan
yang setipe seperti apa. Nah itu juga pakainya pakai sampel t-test. Kalau nggak salah kemarin juga ada tuh yang ingin meneliti mengenai pembelajaran mata kuliah tertentu yang ternyata pengajarnya adalah Bu Chandra. Kemarin saya minta ubah karena berarti yang akan dinilai adalah si Bu Chandranya. Sepertinya kurang elok ya, makanya saya meminta untuk merubah. Karena itu masuknya adalah menggunakan sampel t-test. Nah atau yang satunya lagi, untuk yang komparasional atau yang pakai ANOVA dan kawan-kawannya gitu ya, uji yang dibutuhkan itu pertama adalah uji normalitas. Terserah Anda mau pakai yang mana, pakai chi-square boleh, Kolmogorov boleh, tuh kan. Komparasional atau korelasi itu ada Kolmogorov, normalitas di regresi juga pakai Kolmogorov. Terus kalau yang homogenitas Anda bisa pakai uji F, uji Bartlett, pakai ANOVA juga bisa. Ya. Jadi beberapa caranya itu adalah seperti ini. Nah, ada pertanyaan atau tidak teman-teman dari materi yang akan materi yang sudah dibahas hari ini, kecuali absen ya, absen habis ini saya ini. Ada pertanyaan atau enggak? Nah, mungkin saya akan jelaskan sedikit timeline ya. Secara timeline kita sudah masuk minggu 13. Saya berharap kita akan selesainya itu adalah di minggu 14. 15 kita akan presentasi secara kelompok. Di minggu 16 yang akan kita lakukannya di minggu tenang ya, bukan di jadwal UASnya. Itu kita akan melakukan ujian lisan perorangan. Jadi ujian Anda ada 2, yaitu secara kelompok. Secara kelompok itu adalah tentang materi hasil proyek Anda. Terus yang lisan, yaitu sesuai dengan kreativitas saya. Ujiannya apa? Bisa tentang proyeknya, bisa tentang topik yang sudah kita pelajari selama ini. Ada pertanyaan atau tidak dari yang sudah saya jelaskan? Berarti secara timeline diusahakan di minggu depan itu kita sudah selesai. Ada pertanyaan nggak? Izin bertanya Ibu. Boleh, Mbak Nuke. Ibu, kemarin pas waktu sudah mengecek valid atau tidak valid, ada 2 pertanyaan di variabel saya tuh yang tidak valid, Bu. Oke. Dan untuk dimelanjutkan di uji normalitas sampai uji terakhir saya pakai ANOVA, itu yang 2 pertanyaan yang tidak valid itu dilanjutkan atau tidak, Bu? Tidak. Tidak ya, Bu? Tidak dong, tidak dilanjutkan, Mbak. Sama satu lagi, Ibu. Kan di uji homogenitas juga diperlukan variabel Y ya, Bu. Variabel Y saya kan berupa Interval. IPK. Itu coba ke skala Likert saya kan ya, Bu? Boleh, kalau misalnya mau, coba dulu aja. Terus dalam hati Mbak Nuke nyebelin ya, Ibu coba aja terus Bu gitu. Baik Ibu. Ada lagi nggak yang lainnya? Sudah? Tidak ada? Oh boleh. Apa Mbak Anisha? Ini 2 ini aja. Maaf Bu, Boleh. mau nanya Bu, untuk saya itu kan uji ya buat datanya itu dia cuman chi-square doang ya Bu. Betul. Nggak ada regresi dan jenis-jenis ini yang Ibu Ya, jelasin tadi. kalau nggak salah kelompoknya Anisha itu yang korelasi kan? Iya Bu, betul. Oke. Apa perlu ditambah atau nggak masalah Bu kalau Nggak. sampai situ aja Bu? Tidak masalah sebetulnya. Kalaupun Anda mau sampai di korelasi saja, boleh kok ya. Jadi buat teman-teman yang lain juga nggak apa-apa loh. Kalau misalnya nih, Bu acuan pertama saya itu regresi, tapi kayaknya kok berat ya Bu regresi. Saya masuknya ke korelasi aja boleh nggak? Nggak masalah. Karena kalau misalnya ditanya lebih banyak penjelasannya yang mana? Ya tentunya yang regresi. Karena tadi kalau kita mau regresi, kita harus analisis korelasi dulu. Kalau misalnya mau korelasi, kita nggak perlu regresi, ibarat kata seperti itu. Jadi Mbak Anisha, kalau memang di kelompoknya kita mau sampainya di korelasi saja, saya tidak apa-apa. Ya karena kan yang akan saya ujikan adalah dari hasil pengolahan data yang Anda lakukan. Nah, kira-kira seperti itu. Menjawabkah? Oke, menjawab Bu. Ibu berarti nggak masalah ya Bu kalau nggak ada hasil data yang kayak sumbu X sumbu yang kayak begini. Ya, betul. Yang kalau korelasi tidak akan ada yang namanya persamaannya berapa atau R kuadratnya berapa, nggak ada. Karena yang akan diujikan adalah ada hubungan nggak antara variabel X saya dengan Y saya. Dah, begitu aja. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Yuk, next. Ada yang mau ditanyakan nggak?
Izin tanya Bu, Boleh? untuk kelompok saya itu reliable itu 0,6, apakah tetap dilanjutkan aja? Maksudnya gimana nih reliabelnya 0,6? Iya, nilai reliable kan 0,6, sedangkan di Ah, PPT Ibu itu 0,7 gitu, dan emang harus ditambah jika oh, kurang. oh. Kalau misalnya hasil reliabilitasnya itu segitu gitu ya. Kan sebetulnya gini. Kalau misalnya reliabilitas sama validitas itu kan memang ada acuannya ya, teman-teman sebetulnya. Nah, kenapa sih menggunakan angka segitu? Itu sebenarnya adalah patokan mayoritas yang digunakan orang-orang. Tapi kalau misalnya nih Bu, saya nilainya 0,66 misalnya. Saya tetap pengen melanjutkan, nggak apa-apa. Nah, itu berarti Anda harus mencari referensi yang sesuai dengan itu. Kalau misalnya saya tidak menemukan referensinya, ya opsinya adalah Anda mau take down boleh, Anda mau tetap lanjut, silahkan aja. Kira-kira begitu Mas Zuhdi. Jadi sebenarnya angka-angka yang digunakan misalnya ya, kan Anda nemu kayak kemarin tuh ketika bahas kecukupan data, kenapa menggunakan angkanya tuh kayak 97%, terus atau kalau enggak nyari error, kenapa error tuh 10%, kenapa 15%, itu sebenarnya adalah tergantung acuan atau referensi yang Anda gunakan sebagai patokan angka. Kalau misalnya di paper Anda itu angkanya 25%, saya ngacu ke dia Bu, 25%. Ada masalah enggak? Enggak, karena patokan saya mengatakan 25%. Tapi kalau misalnya nih, saya, ya enggak bisa dong, kan harusnya di 5%, berarti saya harus berangkat dengan penelitian saya yang saya jadikan patokan juga. Misalnya ada kitab sucinya yang mengatakan bahwa nggak boleh 25 itu, bolehnya adalah di range 5 sampai 10. Kalau sudah 25 itu masuk kategori yang errornya sangat tinggi, misalnya kayak gitu. Tapi pada faktanya ada nggak yang seperti itu? Hanya bergerak di kebanyakan orang. Ya, jadi Mas Zuhdi sekarang silahkan saya kasih tugasnya adalah mencari patokan yang lainnya. Bisa nggak kalau misalnya 0,66 ini kita tetap go? Iya Bu, buat jurnal udah nemu Bu satu, tapi baru satu. Ya satu pun sebetulnya enggak, ini saya kasih clue ya. Kalau misalnya untuk tugas akhir, kalau satu itu sebenarnya masih kurang. Tapi kalau misalnya karena kita masuknya adalah latihan, Bu saya udah nemu satu. Boleh ya Bu ya? Boleh. Ya, karena tugas akhir nanti kita beda cerita. Ketemu dengan saya di mata kuliah yang lainnya. Baru tuh nanti kita gontok-gontokan, nggak boleh kalau cuma satu. Tapi karena kita statusnya latihan, konsepnya seperti itu tadi Mas Zuhdi. Asal saya punya patokannya, ibarat kata saya ngikutin dia Bu. Secara penelitian itu boleh dilanjutkan. Anda masukin ke paper yang punya mesin, yang Sinta 4 itu ya, asal Anda punya referensi, mau itu satu, boleh. Ya nanti direvisi, tambah lagi ya, iya. Tapi satu sebagai dasar saya boleh berangkat nggak Bu? Bisa, ya. Jadi silahkan. Oke, Mas Zuhdi, ada berikutnya kah? Terakhir Bu, buat presentasi kelompok itu PPT atau dari laporannya aja Bu? PPT, tapi itu nanti akan saya jadwalkan ya. Jadi kalau kemarin kan kita statusnya diundi gitu ya. Enggak, kalau ini ujian lisannya nanti saya yang menjadwalkan, ujian kelompoknya nanti saya juga yang akan menjadwalkan. Ya, kira-kira begitu. Ada Baik, pertanyaan yang sama-sama. Ada pertanyaan yang lainnya kah, teman-teman? Oke. Nanti satu lagi. Coba. Ujian individualnya. Ya, Johannes, udah minum dulu mungkin biar seger ya. Aman. Ya, boleh. Terus? Iya, itu nanti ujian individualnya suka-suka Ibu gitu. Maksudnya suka-sukanya apa nih? Maksudnya bentuknya tertulis apa bisa? Bentuknya lisan. Anda ngobrol dengan saya, gak usah dibawa tegang. Kan saya gini-gini aja ya orangnya ya. Bentuknya adalah ujian lisan. Kurang lebih kalau di rencana saya itu per orangnya adalah sekitar 20 sampai 25 menit. Kan kadang-kadang kalau saya ngomong tiba-tiba ke bawah arus saja. Jadi di rencana awal itu 20 menit. Makanya kemungkinan besar kalau timelinenya tidak. Makanya dilakukannya di minggu tenang ya. Karena biasanya 2 hari paling satu kelas itu. Jadi 2 hari kelas Anda, 2 hari kelas sebelah gitu ya. Jadi agak lama. Makanya nanti saya yang menjadwalkan harinya seperti apa. Dan ujian lisan yang perorangan, masing-masing dari orang itu akan berbeda pertanyaannya. Jadi nggak usah sibuk-sibuk. Kemarin Bu Iva nanya apa? Nggak usah. Beda-beda nanti pertanyaannya. Suka ajaib. Tapi kalau misalnya
garis besarnya itu pasti adalah tentang penelitian yang Anda lakukan secara berkelompok, itu juga ada gitu ya. Tapi uji statistik yang lainnya yang sudah kita pelajari itu juga ada. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaannya? Yang lainnya? Sudah? Sudah ya? Cukup kan? Terima kasih ya teman-teman sekalian. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, maka selamat mengerjakan berikutnya. Di minggu depan mungkin deadline-nya itu sudah akan keluar lengkap dengan jadwal presentasinya gitu ya. Dan yang akan kita lakukan di minggu ke-15. Oke, saya tutup dulu kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Tunggu. Saya mau evaluasi nih. Di sini ada 28. Kalau nggak salah tadi yang saya absen nggak ada siapa aja ya? Saya Spirit. Kok udah banyak saya ganti kok. Belum ngecek ya kalian ya. Belum. Tunggu. Saya evaluasi lagi. Ezra ada nggak? Ezra nggak ada. Nur Hanif ada nggak? Nur Hanif? Nur Hanif, bangun Ada, dulu. Bu. Salman nggak ada. Samuel? Samuel katanya izin, Bu. Hah? Yang izin bukannya ini Nur Hadi. Nur Hadi, Salman, sama Samuel, Bu, setahu saya. Oh, itu sekelompok. Ih. Terus dia nulisnya cuma dia doang gitu ya. Kan saya nggak baca kertasnya. Oke, saya cek dulu ya teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.